Halo, perkenalkan saya Yosefina Rovinti Wonlai, NIM 2403010200642. Berikut saya akan mempresentasikan proposal tentang analisis pengaruh penerapan standar akuntansi keuangan atau SAK terbaru terhadap kualitas laporan keuangan pada UMKM di Indonesia. Yang pertama, pendahuluan. UMKM berperan strategis dalam perekonomian Indonesia, namun masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar. Untuk mengatasi hal ini, SAK EMKM telah diterbitkan sebagai pedoman akuntansi yang sederhana dan relevan bagi UMKM. Meski demikian, tingkat penerapan standar ini masih rendah karena kurangnya pemahaman dan sosialisasi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan yang kemudian mempersulit akses pendanaan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk mengevaluasi pengaruh penerapan SAK EMKM terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Yang berikut rumusan masalah. Yang pertama, apakah UMKM di Indonesia telah menerapkan SAK EMKM secara efektif? Yang kedua, bagaimana pengaruh penerapan SAK EMKM terhadap kualitas laporan keuangan UMKM? Dan yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM oleh UMKM? Tujuan penelitian: mengetahui tingkat penerapan SAK EMKM oleh UMKM di Indonesia. Yang kedua, menganalisis pengaruh penerapan SAK EMKM terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Yang ketiga, mengidentifikasi kendala yang dihadapi UMKM dalam penerapan SAK EMKM. Yang berikut tinjauan pustaka. Kualitas laporan keuangan UMKM sangat bergantung pada penerapan standar akuntansi yang tepat, khususnya SAK EMKM. Kualitas laporan keuangan diukur melalui 4 karakteristik. Yang pertama, relevansi, reliabilitas, komparabilitas, dan keterpahaman. SAK EMKM hadir sebagai solusi penyederhanaan standar akuntansi yang disesuaikan dengan keterbatasan UMKM dan bertujuan meningkatkan akuntabilitas serta akses pembiayaan. Penelitian terdahulu mendukung bahwa pemahaman dan implementasi SAK EMKM secara positif mempengaruhi kualitas laporan keuangan UMKM. Namun, rendahnya tingkat literasi akuntansi dan kurangnya dukungan eksternal masih menjadi kendala utama. Dengan demikian, kerangka pemikiran dalam studi ini mengasumsikan bahwa semakin tinggi penerapan SAK EMKM, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan UMKM. Sebagaimana diuji melalui hipotesis H1. Yang berikut metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Populasi adalah UMKM terdaftar di daerah dengan sampel ditentukan melalui purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas instrumen, dilanjutkan dengan analisis regresi linear sederhana untuk melihat pengaruh penerapan SAK EMKM terhadap kualitas laporan keuangan. Uji T digunakan untuk melihat signifikan pengaruh dan koefisien determinasi atau mengukur kontribusi variabel independen terhadap variabel independen. Yang berikut kerangka teoritis.
Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 6 bulan, terhitung mulai dari bulan Juli 2025 hingga Desember 2025. Tahapan kegiatan penelitian meliputi persiapan, penyesuaian instrumen, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan akhir. Berikut adalah rincian jadwal penelitian. Yang pertama, tahapan kegiatan penyusunan proposal di bulan Juni. Yang kedua, seminar proposal dan revisi di bulan Juni dan Agustus. Yang ketiga, penyusunan instrumen penelitian di bulan Agustus. Yang keempat, pengumpulan data kuesioner dan wawancara di bulan Agustus dan bulan September. Yang kelima, pengelolaan dan analisis data di bulan September dan Oktober. Yang keenam, penyusunan laporan akhir di bulan Oktober dan November. Yang ketujuh, ujian hasil dan revisi akhir di bulan November dan Desember. Yang kedelapan, pengumpulan laporan akhir di bulan Desember. Keterangan tanda centang menandakan kegiatan dilakukan pada bulan tersebut. Yang kedua, jadwal dapat disesuaikan berdasarkan kebijakan institusi atau kondisi lapangan. Yang berikut, anggaran penelitian. Anggaran penelitian ini disusun berdasarkan kebutuhan real untuk menunjang kelancaran kegiatan penelitian dari tahap awal hingga penyusunan laporan akhir. Perincian anggaran meliputi nilai operasional, alat tulis, transportasi, pengadaan dokumen, dan honorer. Yang pertama, alat tulis dan keperlengkapan kantor 250.000. Yang kedua, penggandaan kuesioner 100 lembar 100.000, transportasi pengumpulan data 10 kali 75.000, honor 2 kali 2 orang kali 5 hari 100.000, 5 hari 1 juta. Yang kelima, pengelolaan data dan analisis statistik 1 paket 550.000 per 50.000, 3 lembar 150.000. Yang ketujuh, konsumsi saat pengumpulan data 5 hari per hari 50.000, jadi 250.000. Total keseluruhannya adalah 3 juta. Catatan, biaya dapat berubah tergantung lokasi dan kondisi lapangan. Yang kedua, jumlah responden dan jumlah hari pengumpulan data bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan skala penelitian. Demikian hasil presentasi proposal saya. Terima kasih.